Ya, Anda kembali dalam Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita lanjutkan kembali. Sudah ada dua narasumber kita. Ada Bang Doni dari KSP, ya, kemudian juga ada Bang Wan Alamsyah dari ICW yang juga sempat membuat heboh kita semua ya dengan temuannya. Kita ke Bang Doni lagi. Bang Doni, jadi seperti apa? Apakah betul pemerintah akhirnya mengakui begitu memang menggunakan jasa influencer atau seperti apa? Ya, jadi saya kira dari anggaran yang 90 M itu perlu kemudian didetailkan, ya. Oke. Itu kan dipakai untuk ya sosialisasi kebijakan melalui platform digital. Mana menggunakan influencer, mana yang tidak. Kalau dipakai influencer pun harus dijelaskan gitu ya, dibuat lebih jelas ya untuk keperluan apa, ya. Dan Menkominfo sudah mengatakan penggunaan influencer di Menkominfo itu untuk pelatihan, bukan untuk sosialisasi. Itu dan kementerian lain juga saya kira mesti dilihat ya keperluannya apa. Dan semuanya kan terbuka, bisa dimintai datanya begitu secara lebih betul supaya kemudian kita tidak tergiring pada opini bahwa pemerintah menggunakan influencer untuk memitigasi kebijakan yang buruk. Yang sebenarnya adalah bentuk mensosialisasikan, beda tuh. Kalau memitigasi itu berarti satu kebijakan yang keliru menggunakan influencer supaya kelihatan baik. Bukan itu saya kira. Ini untuk mensosialisasikan begitu ya Bang ya? Sosialisasi kebijakan seperti bansos misalnya ya, atau kebijakan lainnya itu kan perlu masyarakat luas tahu, dan influencer itu kan punya followers ya, dan mereka juga diikuti berpengaruh bukan karena soal penampilan saja, tapi kan juga ada soal kecerdasan, kompetensi. Jadi tidak sembarang juga. Satu hal juga yang ditanyakan oleh peneliti ICW tadi, Mas Doni, itu justru bukankah influencer ini melemahkan atau fungsi kehumasan di pemerintahan gitu ya? Yang mana kan di kementerian-kementerian, lembaga-lembaga negara ini sudah ada dana APBN khusus kan untuk humas ini begitu loh. Jatuhnya kemudian ada dugaan nih, Mas Doni. Jadi ada dugaan lebih sakti kata influencer daripada pemerintah begitu. Tidak, jadi sebenarnya kan kehumasan tetap berfungsi, karena kan informasi ya dari humas, ya influencer kan tidak bisa menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi, ya itu kan kehumasan bekerja untuk menyampaikan informasi tersebut, influencer mengamplifikasi, begitu. Jadi kalau humasnya tidak bekerja, influencer mau bicara apa? Jadi saya kira itu komplementer dan harus diperiksa sekali lagi berapa yang dipakai. Betul-betul dipakai untuk sosialisasi. Kalau dihemat saja langsung ke fungsi kehumasannya yang melakukan influence-nya begitu? Ya makanya tadi saya katakan 90 miliar itu dana atau anggaran untuk kehumasan. Begitu. Jadi influencer mungkin porsinya tidak besar. Karena itu kan di beberapa kementerian dan untuk anggaran dari tahun 2017. Jadi saya kira tidak terlalu besar begitu. Oke, Mas Wan Alamsyah? Tadi apa yang disampaikan sama Mas Doni bahwa dari 90 M itu ada bagian-bagian mana saja atau kita perlu melihat bagian mana saja yang influencer. 90 miliar itu memang khusus untuk influencer begitu. Dari temuan kami 133 paket pengadaan, 40 diantaranya adalah paket influencer begitu. Kalau saya coba ambil contoh, mungkin kita semua bisa cek begitu langsung ke LPSE di Kementerian Pariwisata. Dengan kode tender 4257386 kita bisa cek di situ bahwa nama tendernya adalah publikasi melalui influencer paket 3. Pertanyaannya kemudian adalah apa yang dilakukan oleh Kemenpar dengan nama tender tersebut? Masyarakat tidak tahu begitu, sehingga memang yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah buka kontrak tersebut kepada masyarakat. Karena di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 itu juga disebutkan bahwa perjanjian antara pemerintah dengan pihak ketiga itu bisa atau wajib disampaikan kepada publik begitu. Jadi bukan publiknya yang meminta, tapi pemerintahnya yang secara inisiatif begitu. Karena di dalam undang-undang tersebut pun juga disampaikan bahwa ada informasi berkala yang harus disediakan oleh pemerintah. Tapi kan sampai saat ini kan kita tidak pernah melihat informasi tersebut, dan bahkan adanya undang-undang tersebut sepertinya tidak digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Mas Doni, Anda menjawab ini bagaimana, Mas? Diminta apa saja yang menjadi pekerjaan dari dana tersebut, dari kontrak tersebut, dimintakan saja. Saya yakin bahwa paket itu tidak semua akan jatuh ke influencer. Ini kan paket kehumasan melalui platform digital, ya produk komunikasinya saya kira bervariasi.
salah satunya mungkin influencer gitu. Yeah. Nah jadi saya kira apa namanya mesti didetailkan. Saya setuju kalau memang kita harus terbuka ya supaya kemudian apa namanya jadi lebih terang begitu. Tidak orang berpikir bahwa semua uang itu dimobilisasi untuk influencer gitu. Karena kan dana itu kan untuk untuk kebutuhan kehumasan yang saya kira influencer hanya salah satu bagian dari itu. Mas Wana, temuan Anda ini akan Anda apakan, Mas Wana, dari ICW ini? Ya, sebenarnya kami selain menyampaikan yang pertama terlebih dahulu, kami sedang melakukan kajian lebih lanjut begitu. Untuk melihat bagaimana kemudian apakah ada dugaan pelanggaran terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa begitu. Sehingga kami masih melakukan kajian tersebut begitu. Nah, tapi yang menjadi poin utama terkait dengan influencer ini adalah bagaimana kemudian pemerintah jika memang menggunakan influencer memberikan atau sematkan semacam tagar PSA ataupun iklan yang berasal dari pemerintah, sehingga ketika masyarakat membaca informasi tersebut dari influencer, itu masyarakat tahu, oh, si influencer A dibayar oleh pemerintah, influencer B dibayar oleh pemerintah. Itu kan sama saja dengan iklan di di media begitu, bahwa kemudian misalkan pemerintah A membayar sejumlah uang kepada TV A begitu untuk mengiklankan PSA misalkan. Itu kan sebenarnya boleh-boleh saja, tapi yang menjadi soal adalah ketika tidak adanya informasi dan sehingga ini menjadikan disinformasi atau misinformasi yang diterima oleh masyarakat begitu. Ya, oke. Mas Doni, terakhir dari Anda, Mas. Ya, jadi saya kira kita sambut ya, memang kalau ICW ingin mengkaji lebih lanjut ya, tapi saya kira kita harus fokus gitu. Apa masalahnya di proses pengadaannya, atau influencer yang dipakainya, atau komunikasi yang disampaikan. Itu saya kira apakah tiga-tiganya? Kita mesti jelas mana masalahnya. Terlepas gitu. tadi sudah dijelaskan oleh Mas Wana secara teknis. Iya, jadi kita tunggu saja kalau memang ada satu yang dipersoalkan ya, tadi misalnya dikatakan bahwa tidak ada tagar PSA begitu ya. Nanti kita lihat saja bagaimana, karena memang di mana-mana ya penggunaan influencer itu bukan untuk public sector, itu private sector juga ada begitu ya, mereka menggunakan influencer ya tuh promoting certain products kan. Jadi saya kira hal-hal semacam itu sudah biasa. Baik. Ya, ini sudah menjadi satu industri. Tetapi tentu saja this industry, ya jangan kemudian dilihat sebagai sesuatu yang dangkal begitu. Karena influencer ini juga orang-orang yang punya kemampuan, punya komunikasi, juga, ya. Punya background. Dan tidak sedikit yang berpendidikan tinggi begitu. Oke, transparansinya saja lah yang harus diperjelas begitu ya, bahwa memang pada saat influencer tersebut kemudian sedang mengkampanyekan suatu hal, memang paid promote begitu ya maksudnya. Namanya juga mempengaruhi kan gitu. Mas Wana Alamsyah, Mas Doni Gahraladian, terima kasih waktu Anda berdua pagi ini. Selamat berakhir pekan, selamat berlibur ya untuk Anda. Terima kasih Mas. Baik.